Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, senang berjumpa kembali dengan Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, sehingga kita tetap berbahagia menjalani hidup yang amat sangat menjanjikan ini tentunya ya. Sebagai bekal kita di akhirat nanti, kita akan mempelajari pada kesempatan ini sesuatu yang sangat istimewa. Susu ya. Apa itu susu? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Sejak kecil kita sudah mengkonsumsi susu ini ya, sebagai dasar supaya kita bisa tumbuh. Merupakan warisan seorang dari orang tuanya. Kalau pada ternak atau pada binatang, itu adalah warisan yang terbesar dari seorang induk ke anaknya ya, apalagi di situ ada kolostrum ya. Nah, pengertian tentang susu, apa sih susu itu ya, kadang-kadang kita harus bertanya dan menjawab juga, apa sih susu. Nah, air susu adalah cairan putih ya, warnanya putih, yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia yang diperoleh dengan cara atau proses pemerahan. Jadi diperah dulu. Jadi untuk memperoleh susu tersebut, ternak itu harus bunting dulu. Setelah bunting, melahirkan ya. Setelah melahirkan baru bisa diproses atau diperah susunya. Nah, air susu adalah cairan bergizi ya, bukan hanya bergizi saja, sangat bergizi, yang dihasilkan oleh kelenjar susu atau kelenjar mamai ya, atau gland mamai dari mamalia betina yang baru beranak. Ingat ya, harus beranak dulu baru ada susunya. Kemudian susu murni, kan ada susu murni nasional ya, ada susu murni ya, adalah cairan yang berasal dari ambing sapi sehat ya. Persyaratannya harus sehat sapinya, jangan sakit ya. Misalnya kita tahu ada penyakit yang sering menjangkiti sapi perah itu mastitis ya, bukan maskario. Jadi dari sapi atau dari ambing yang sehat, termasuk yang memerahnya ya, jangan sampai yang memerahnya tidak sehat juga tidak bisa dikonsumsi nanti ininya, susunya, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar ya, tanpa mengurangi atau menambah satu komponen apapun ya, itu dikenal dengan susu murni. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Susu yang kita konsumsi sejak kecil ataupun yang digunakan dengan dijadikan berbagai macam bahan untuk tambahan kue ini tersebut atau tergambar di dalam Al-Quran. Allah berfirman ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Nah, artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran yang baik bagi kamu ya. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya ya, rongga perutnya, berupa susu yang bersih ya, yang murni. Nah, sementara di antara kotoran dan darah tempatnya, yang susu tersebut mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Kita sudah diberikan sesuatu yang sangat berharga sehingga bisa kita tumbuh besar. Mungkin Anda sudah berumur 20 sekarang ya,
jarang ada orang yang ataupun siapapun ya, semuanya itu biasanya tergantung pada susu ya. Kita sarankan ASI ya, air susu ibu tentunya. Tetapi kalau misalnya ada keterbatasan, ada halangan seorang ibu ya, mau tidak mau kita ganti dengan susu dari ya, susu ini ya, susu dari sapi perah tentunya. Oke, bukan susu beruang ya. Beruang itu cuma nama saja ya, bukan dari susunya beruang ya. Bukan endorse, bukan. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita tahu ya, sudah ada di dalam Al-Quran apa sih yang sangat dikatakan kok sampai ya ada di Al-Quran itu, bagaimana kandungan susu. Sebagai bahan makanan susu sapi ini ya, terutama susu sapi, mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi ya, karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti ada kalsium, ada fosfor, ada vitamin di situ ya, vitamin A misalnya, vitamin B, dan riboflavin yang tinggi. Ini sesuatu yang luar biasa ya, yang menyehatkan tentunya. Nah, komposisinya yang mudah dicerna seperti tergambar di dalam Al-Quran. Begitu kita minum, kita bisa secara cepat memanfaatkan semua nutrien atau zat gizi yang ada di dalam susu tersebut. Subhanallah ya. Ada di situ kandungan proteinnya ya, yang jelas itu adalah asam amino esensial, kemudian ada mineralnya, ada vitaminnya yang sangat tinggi, sesuatu yang luar biasa ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu disajikan untuk kita manusia yang ada di bumi ini, sesuatu yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Susu sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan tubuh kita sehari-hari, karena adanya 3 komponen penting, yaitu ada protein di situ, ada kalsium di situ, ada riboflavin ya, vitamin B12 ya. Nah, yang paling penting adalah protein yang mengandung banyak macam asam amino esensial. Apa itu asam amino esensial? Adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk ya di dalam tubuh kita atau ternak sendiri, sehingga harus tersedia dalam pakannya. Jadi harus disuplai dari luar, termasuk kalau kita mengkonsumsinya tidak bisa tergantikan dengan protein nabati ya, dan dibutuhkan oleh tubuh kita ya, terutama untuk pertumbuhan, untuk hormon, untuk enzim dan lain-lain, untuk memacu metabolisme tubuh kita supaya kita dalam kondisi yang sehat. Kalau sehat, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas dengan baik? Tentunya kita bisa berpikir, bisa belajar, bisa kuliah, bisa sekolah, semuanya bisa kita lakukan asal tubuh kita sehat ya. Kemudian nilai gizi atau nilai biologis suatu sumber protein yang diberikan dalam pakan ya, kalau misalnya kita memberikan pada ternak, diukur dari tingkat kelengkapannya dalam menyediakan asam-asam amino esensial tersebut. Jadi di dalam proses kita ya, sebetulnya ternak atau sapi perah itu ibaratnya adalah pabrik ya, pabrik biologis ya, yang coba bayangkan sapi perah itu kita kasih rumput, kita kasih konsentrat, bisa muncul sesuatu yang sangat amat berharga, yaitu bisa kita perah dalam bentuk susu, dan kalau kita minum menjadi sehat tentunya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, susu dikatakan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena susu merupakan bahan makanan yang mampu menyediakan protein dengan asam-asam amino esensial yang sangat lengkap ya. Susu sapi adalah sumber terbaik untuk mendapatkan asam amino esensial. Jenis asam amino tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita ya, sehingga harus diperoleh dari makanan. Tidak bisa digantikan dengan asam amino dari tumbuhan atau dari bahan nabati. Cuma ada di susu hewan tersebut. Nah, tubuh manusia terutama anak-anak sangat membutuhkan asam amino esensial karena senyawa ini merupakan pembentuk protein di dalam tubuh.
perlu diingatkan sebagai pengetahuan bersama ya, anak manusia itu butuhnya ASI ya, bukan anak sapi. Tetapi kalau ada keterbatasan, ada halangan, ada ternyata misalnya si ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI secara optimal, mau tidak mau ya kita syukuri kita masih punya susu dari sapi ya. Tapi prioritasnya adalah tetap ASI, air susu ibu, itulah adalah yang terbaik untuk anak manusia ya. Tetapi kalau untuk tambahan atau dibuat suatu makanan untuk si anak kita atau bayi kita, itu silahkan, monggo ya. Yang jelas kita selalu menyarankan manfaatkan ASI eksklusif tersebut, karena memang di dalam agama kita, agama Islam, disarankan sampai 2 tahun kalau mampu itu berikanlah yang terbaik, yaitu ASI, air susu ibu. Nah, apa komponen susu? Nah, ya, komponen susu ini kita lihat, kita jabarkan ya. Pertama itu adalah air ya, sekitar 87,90%. Nah, setelah dikurangi airnya ini, sisanya adalah bahan kering ya, sekitar 12,10%. Bahan kering ini ada lemaknya, lemak itu 3,45%, kemudian dibagi lagi menjadi bahan kering tanpa lemak. Nah, bahan kering tanpa lemak ini terdiri dari apa saja? Ada di situ albumin 0,5% ya. Kemudian ada laktosa, ini adalah 4,60%. Kemudian ada vitamin, enzim dan gas, kisarannya 0,85%. Sementara albumin ini dibagi lagi ya, ada di situ kasein 2,7% dari albumin ya. Kemudian protein sendiri ya, atau asam amino nanti 3,20%. Ini beberapa gambaran komponen yang terdapat pada air susu ya, baik itu susu sapi perah ataupun susu manusia tentunya. Nah, air ya, susu mengandung 87,90% yang berfungsi sebagai bahan pelarut bahan kering ya. Air di dalam air susu sebagian besar dihasilkan dari air yang diminum oleh ternak sapi. Oleh karenanya ya, kalau misalnya kita beternak sapi perah, itu mutlak air yang bersih, itu kebutuhan air itu harus tercukupi, harus dalam jumlah yang mencukupi untuk segala macam aktivitas yang kita lakukan di dalam proses atau industri sapi perah tersebut. Kenapa kita katakan industri? Karena memang sekarang itu zamannya sudah menuju ke sana, bukan kaleng-kaleng kita kalau melihara sapi perah itu. Ya, jadi benar-benar dipersiapkan demikian, karena kita tahu produk susu tersebut itu sudah menjadi sesuatu yang sangat amat berharga dengan berbagai macam produk yang bisa kita buat dari susu tersebut. Yang kedua itu adalah bahan kering, total solid ya, sekitar 12,1%. Kemudian total solid ini terdiri dari apa saja? Di situ adalah fat atau lemak ya, kisarannya 3,45%. Kemudian solid non fat atau SNF itu protein 3,2%. Kemudian laktosa 4,6%. Kemudian mineral dan vitamin kisarannya adalah 0,85%. Itu tentang air dan bahan kering ya. Selanjutnya adalah protein susu. Susu mengandung 4 macam protein. Yang pertama adalah kasein ya. Dia terdapat sekitar 80%. Total protein susu terdiri dari kasein. Kasein ini dapat dipisahkan oleh asam atau enzim ya, enzim renin ya. Nanti dipisahkan, kita dapatkan reninnya. Kemudian kemampuan renin untuk menggumpalkan kasein ini digunakan sebagai dasar di dalam proses kalau kita misalnya pembuatan keju ya. Kalau di beberapa daerah ya,
itu secara tradisional ya, bahkan dari susu kerbau. Mereka seperti di Sumatera Barat itu ada dadih ya. Dan makanan itu sangat menyehatkan. Kemudian di Indonesia Timur, terutama di daerah Sulawesi Selatan, itu ada dangke namanya. Itu hampir mirip-mirip susu fermentasi, tapi sumber susunya itu adalah dari susu kerbau ya. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kemudian apalagi ya, protein yang ada di dalam susu ini ya, itu adalah alfa lactalbumin. Albumin ini ditemukan 5 gram per kilogram air susu ya. Keadaan larut dia. Di dalam pembentukan keju, albumin memisah dalam bentuk whey, bukan whey seperti kita bergurau whey, bukan ya. Ini adalah sesuatu albumin memisah dalam bentuk whey ya. Beberapa hari setelah induk sapi melahirkan, kandungan albumin ini sangat tinggi ya pada air susu, dan normalnya setelah 7 hari ya. Kemudian yang berikutnya adalah beta lactoglobulin. Beta lactoglobulin merupakan salah satu mayor protein susu yang terdapat pada susu ruminansia ya. Beta lactoglobulin termasuk kelompok protein lipokalin yang dapat mengikat molekul-molekul yang bersifat hidrofobik dan berperan penting dalam metabolisme lemak ya. Nah, manfaat beta lactoglobulin ini apa? Ya, sebagai pengangkut retinol ya, ada hubungannya dengan mata ya. Asam palmitat, asam lemak, vitamin D dan kolesterol. Ya, fungsinya luar biasa. Selain itu, protein ini berfungsi untuk membantu regulasi metabolisme fosfor pada kelenjar susu ya. Nah, kedua protein tersebut ya, yang ini adalah hanya terdapat dalam jumlah sedikit dalam susu. Namun, walaupun sedikit, sangat penting nilai nutrisinya karena berfungsi melengkapi dari kasein ini ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nah, yang berikutnya adalah imunoglobulin ya, antibody disingkat AB, juga dikenal dengan imunoglobulin disingkat IG ya, adalah protein berukuran besar berbentuk huruf Y yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Subhanallah, di dalam susu itu sangat luar biasa, apalagi dengan kondisi sekarang ya, COVID ini masih merajalela ya, tentunya belum usai. Kita ya, kalau punya kemampuan, usahakanlah ya kita mengkonsumsi susu ini, apapun itu, dalam bentuk kopi susu, dalam bentuk segar, susu dicampur madu, susu telur madu jahe, silahkan. Yang penting ya kita konsumsi karena memang manfaatnya sangat besar. Jangan takut, wah nanti kegemukan Pak. Tidak ya, selama konsumsinya tidak terlalu berlebih, insya Allah tidak akan sampai ke sana. Dengan menggunakan mekanisme pengikatan ini, antibodi dapat menandai mikroorganisme atau sel yang terinfeksi, subhanallah ya, untuk diserang oleh komponen sistem imun lainnya, atau dapat menetralkannya secara langsung, misalnya dengan memblokir bagian dari virus yang penting untuk invasi. Ini luar biasa ya, fungsi imunoglobulin ini ya, itu ada di dalam susu ya. Kenapa kita tidak manfaatkan? Allah sudah memberikan, sudah ada nasnya di dalam Al-Quran. Kenapa harus kita sia-siakan nikmat apalagi yang kita harus sia-siakan? Tidak boleh kita sia-siakan. Allah sudah memberikan gambaran minuman yang menyehatkan, itu adalah susu diantaranya. Imunoglobulin kira-kira terdapat sebanyak 0,1% dalam susu yang normal. Konsentrasinya meningkat sangat tinggi selama periode pembentukan kolostrum. Nah, ini kita sekali kita terus atau edukasikan untuk kita semua. Kolostrum baik untuk manusia, baik untuk ternak, itu jangan sampai tinggal. Ini adalah warisan yang top markotop seorang induk, seorang ibu ke anaknya ya. Kalau induk ke pedetnya
Kalau anak kambing, cempenya. Itu kita harus kasih. Itu adalah hak, karena di situ adalah sesuatu yang amat berharga untuk proteksi dirinya dari berbagai macam penyakit yang menyerang, ya, bakteri dan semuanya, untuk imunitas kekebalan tubuh. Bahkan sekarang sudah ada yang menjual, sudah diekstrak kolostrum ini, ya, untuk dijadikan minuman yang sangat atau membantu vitalitas tubuh, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Wajib hukumnya, baik manusia, seorang ibu yang baru melahirkan dan waktunya sangat terbatas, ya, begitu melahirkan, upayakan si anak atau pedetnya itu bisa mendapatkan kolostrum dari induknya, atau kalau anak manusia itu dari ibunya, ya, harus diberikan itu. Biasanya begitu dia melahirkan itu kolostrum langsung diproduksi, ya. Nah, protein ini berfungsi sebagai pembawa antibodi yang berfungsi memberi ketahanan pedet yang baru lahir dari gangguan mikroorganisme yang bersifat patogenik. Ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Kita harus bersyukur, ternyata Allah sudah menyiapkan, ya, begitu kita keluar ke dunia, dilahirkan ke dunia ini, harus wajib hukumnya. Diingat, ya, bagi yang calon nanti, calon menjadi suami, calon menjadi ibu, itu harus upayakan semaksimal mungkin anak atau pedetnya itu diberikan kolostrum, karena di beberapa tempat, ya, mohon maaf, ini juga harus kita edukasi, dianggap susu basi kolostrum ini, karena memang bentuknya kurang menarik, ya, tidak seperti susu biasa, dia agak kekuning-kuningan, ya. Kadang-kadang merasa, oh, ini susu basi, ya, padahal bukan. Ini adalah sesuatu susu yang sangat berharga. Ini patut catatan note, ya, bahwa kolostrum wajib hukumnya diberikan kepada anak kita, diberikan kepada pedet kita, ya, tidak terlalu lama, ya. Memang ada variasi, paling 1 hari 2 hari, setelah itu menurun dia, ya, 1 2 3 hari sudah langsung menurun. Jadi golden point-nya adalah di waktu dia melahirkan, seorang ibu melahirkan, atau seorang induk sapi, kambing, ataupun domba, ataupun kerbau, kasihlah warisan seorang induk itu kepada anaknya, agar nanti anaknya itu bisa mengatasi serangan dari berbagai macam mikroorganisme yang patogenik tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut pada lemak susu. Kadar lemak susu rata-rata 3,45% dengan kisaran 2,4 sampai 5,5%. Kadar lemak sangat menentukan nilai gizi dari air susu. Lemak susu mempunyai beberapa keistimewaan sebagai bahan pangan manusia. Mengandung asam-asam lemak rantai pendek C2, ya, sampai C4, dan rantai sedang sampai dengan atom C14 yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% dari total lemak susu. Semakin pendek rantai karbon dalam asam lemak penyusun lemak susu, maka semakin mudah dicerna lemak tersebut, atau semakin tinggi kecernaan lemak tersebut, ya. Jadi lemak susu terdiri atas trigliserida yang tersusun dari 1 molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak atau fatty acid, asam fatty, ya, atau fatty asam lemak, ya, melalui ikatan ester atau ester bond. Asam lemak susu berasal dari aktivitas mikrobiologi dalam rumen, lambung ruminansia, atau dari sintesis dalam sel sekretory. Ini sebetulnya sesuatu yang luar biasa, ya, pada ternak ruminansia itu. Mereka makan cuma rumput loh, ya. Rumput sesuatu yang tidak berharga. Manusia juga bisa makan rumput, karena keunggulannya dia punya rumen, ya, dia sebagai fermentor yang luar biasa, raksasa, ya. Jadi di situ ada fermentor. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tadi sesuatu yang luar biasa? Dia berdekatan loh dengan ambing, ya, posisinya itu,
ya. Dan kalau Anda punya kesempatan, bagaimana Anda membuka rumen tersebut, baunya luar biasa, sangat tidak nyaman, sangat tidak enak ya, baunya busuk sekali. Tetapi subhanallah, dari situlah diproses, ada berbagai macam mikroba di situ, ada bakteri, ada protozoa, ada jamur, fungi, semuanya bersinergi untuk membentuk sumber makanan yang luar biasa ya, memproduksi sesuatu yang sangat murni dan sangat bermanfaat. Coba ya, kalau berandai-andai, di mana sih ada yang bisa, ada pabrik misalnya, ada alat misalnya, ada robot misalnya. Sekarang kan sudah canggih nih ya, yang dikasih rumput tahu-tahu keluar susu. Nggak akan ada, yakinlah ya. Ini sesuatu yang subhanallah, Allahu Akbar ya. Ini ya harus kita menjadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Subhanallah, ini kalau kita kaji adalah, ya Allah, luar biasa. Ini ilmu Allah yang harusnya kita memberikan kesadaran bagi kita ya, untuk berzikir, zikrullah, duduk, berdiri, berbaring pun. Nah, ini adalah menjadi modal kita untuk meningkatkan keimanan kita ya. Jadi itu kita berharap. Nah, yang berikutnya itu adalah laktosa ya. Laktosa adalah bentuk karbohidrat utama yang terdapat dalam susu. Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan makanan yang lain ya. Kadar laktosa dalam susu adalah 4,6%. Inilah yang sesuatu yang mencirikan susu itu. Tidak ada di tempat lain laktosa ini. Laktosa ini terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Laktosa itulah yang membuat rasa susu menjadi sedikit agak manis ya. Memang tidak semanis kalau kita tambah gula. Nah, ini ya, ya inilah yang menjadi aroma, yang menjadi gurih ya, rasanya disukai oleh anak-anak ya. Kemudian keberadaan laktosa dalam susu merupakan salah satu keunikan dari susu itu sendiri, karena laktosa tidak terdapat di alam kecuali sebagai produk dari kelenjar susu. Nih, kembali subhanallah ya, Allahu Akbar. Kalau kita ini ya sangat amat kecil, kita ini ilmu Allah sangat luar biasa, dan itu adalah menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, orang yang bisa merenungkan, oh ya Allah, luar biasa Engkau ya Allah, dan kita diberikan untuk manusia, disajikan untuk manusia menjadi minuman yang sangat berharga dan menyehatkan. Ini adalah sesuatu luar biasa ya. Oke. Laktosa merupakan zat makanan yang menyediakan energi bagi tubuh. Laktosa ini harus dipecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim yang dikenal dengan nama laktase agar dapat diserap oleh usus. Enzim laktase merupakan enzim usus yang digunakan untuk menyerap dan mencerna laktosa dalam susu. Jika kekurangan enzim laktase ini dalam tubuh manusia akan mengalami gangguan pencernaan. Pada saat mengkonsumsi susu ya, laktosa tidak tercerna akan terakumulasi dalam usus besar dan akan mempengaruhi keseimbangan osmotis di dalamnya, sehingga air dapat memasuki usus. Peristiwa tersebut lazim dikenal atau dinamakan dengan lactose intolerance ya. Ini dia tidak toleran terhadap laktosa ini ada. Bila seseorang yang tidak terbiasa mengkonsumsi susu segar sebagai bagian dari menu makanan sehari-hari, akibatnya pada saat dewasa tidak memiliki kekebalan terhadap laktosa, sehingga orang tersebut akan takut mengkonsumsi susu segar. Pada saat mengkonsumsi susu segar, dia akan mengalami diare. Nah, laktosa intolerance ini bisa disebabkan pula oleh pengaruh secara genetik. Nah, upayakan, karena kita sejak kecil kan mengkonsumsi susu, jangan sampai mutus ya, dilanjutkan kebiasaan tersebut. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya,
pasca pandemi, banyak orang yang susah untuk mencari penghidupan, mencari pekerjaan, sudah barang tentu itu yang terkena dampak itu adalah anak-anak kecil, ya, mungkin ibu hamil yang lagi hamil, lagi menyusui, ya. Nah, ini jangan sampai berdampak pada anak kita, ya, yang dikenal dengan stunting. Itu salah satu upaya sebetulnya paling gampang untuk menjaga putra-putri kita dari stunting ini adalah susu tersebut, ya. Mudah kan? Kalau dibanding, ya, memang ada harganya, tetapi pikirkanlah bagaimana generasi ke depan kita, jangan sampai terjadi lost generation, ya. Nah, ini, ya. Oke, dalam susu sapi mengandung beberapa mineral makro seperti kalsium, ya, untuk membentuk pembentukan tulang, gigi, menjaga kesehatan sistem pencernaan, penetralisir asam, membersihkan zat yang beracun, membantu aliran darah, natrium, kalium, klorida, dan magnesium serta fosfor. Susu merupakan sumber kalsium dan fosfor, di mana keduanya merupakan mineral yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang, ya. Kebutuhan Ca atau kalsium sulit hanya dicukupi dari makanan, sehingga harus disuplai, ya, dengan caranya bagaimana? Dengan mengkonsumsi susu. Banyak orang yang menderita, ya, kerapuhan tulang, ya, atau osteoporosis, apalagi di masa tua. Nah, jangan bilang, "Oh Pak, kami sudah tua, tidak perlu susu lagi." Tidak, ya, yang penting kita konsumsi supaya asupan atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu terpenuhi, termasuk di situ adalah kalsium dan fosfor. Tulang kita masih butuh, jangan sampai rapuh, ya. Nah, beberapa mineral mikro juga terdapat pada susu, antara lain yodium, ya, zinc, zat besi, ya, untuk mengurangi anemia. Selenium ini juga luar biasa, dia itu sebagai antioksidan, ya, untuk berpotensi untuk ini digunakan untuk dia berperan di dalam mengurangi radikal bebas, ya, selenium ini, dan mangan, ya, tentunya. Kemudian tidak cukup hanya mineral saja, di situ ada vitamin dalam susu, tergantung dari pakan yang diberikan pada sapi setiap harinya dan waktu laktasinya. Misalnya kita suplai dengan sumber yang banyak beta karotin atau ini, ya, sudah barang tentu nanti vitamin A-nya akan tinggi, ya, akan susunya akan banyak provitamin A-nya tentunya. Nah, vitamin yang larut dalam susu termasuk vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin A, provitamin A, ya, vitamin D, dan yang terpenting adalah vitamin B1 dan B2, asam nikotina, dan asam pantotenat. Luar biasa, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sesuatu yang luar biasa yang sudah dinaskan di Al-Quran menjadi sesuatu minuman yang menyegarkan, menyehatkan, dan ini sesuatu yang bisa membantu untuk vitalitas tubuh kita semua. Sekian dulu, ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bincangkan, kita bahas itu menjadi pencerahan bagi kita semua dan bisa kita sebarkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama di masa pandemi ini. Sekian dulu, tetap semangat, ya. Terima kasih semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.